Kamil. Aku Mila. Kita Kamila. Hai, aku Sriu. Aku Vera. Aku Septi. Hai, aku Apta. Aku Niar. Rar. Hai, aku Kayla. Aku Sofia. Kita Kavia. Hai, aku Nadila. Aku Ara. Hai, Aku Nabila. aku Rara. Apaan tuh? Anemia atau kekurangan darah adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau kekurangan sel darah merah yang tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, penderita anemia merasa lelah dan pucat. Selanjutnya, anemia juga disebabkan oleh kerusakan sel darah merah, misalnya pada penyakit autoimun. Sistem kekebalan tubuh dapat merusak sel darah merah. Selanjutnya, anemia juga disebabkan oleh penyakit kronis seperti gagal ginjal, penyakit kanker, atau peradangan usus. Anemia juga disebabkan oleh pendarahan yang berkelanjutan atau berkepanjangan, seperti pada menstruasi yang berat atau pendarahan internal yang dapat menyebabkan anemia. Anemia juga disebabkan oleh diet yang tidak seimbang, yaitu kekurangan nutrisi dari vitamin B12 dan zat besi. Anemia juga disebabkan oleh kondisi tertentu seperti infeksi atau dari obat-obatan tertentu. Penyebab anemia. Ada banyak penyebab anemia. Salah satu penyebab anemia yang paling umum adalah kekurangan zat besi dalam tubuh manusia. Yang diperlukan produksi hemoglobin. Hemoglobin adalah sel darah manusia yang berperan mengangkut oksigen dari paru-paru. Penyebab anemia yang lainnya adalah kekurangan vitamin B12 yang dapat mengganggu sel darah merah yang sehat. Selanjutnya yaitu gejala anemia pada remaja. Jadi gejala anemia pada remaja yang pertama yaitu ada terlihat sangat lelah. Yang kedua yaitu mengalami perubahan suasana hati. Yang ketiga yaitu kulit terlihat lebih pucat dari biasanya. Yang keempat yaitu mengalami jaundice atau kulit dan mata terlihat menjadi kuning. Yang kelima yaitu detak jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya, sering mengalami pusing, dan yang terakhir mengalami sesak nafas. Gejala pada anak menurut American Academy of Pediatrics dan Kids Health adalah yang pertama, kulit pucat. Yang kedua, kulit dan mata menjadi kekuningan. Yang ketiga, bibir pucat. Yang keempat, garis kelopak mata anak biasanya menjadi sayu. Yang kelima, kuku anak menjadi lebih kekuningan. Adapun gejala lainnya yaitu anak mudah rewel, mudah lelah dan lemas, lalu tidur siang terlalu lama atau lebih dari biasanya, dan yang terakhir yaitu warna kencing, warna urin atau air kencing yang menyerupai dengan warna teh. Oke guys, jadi tuh kita bakal masuk ke materi pengobatan anemia. Jadi pengobatan anemia itu banyak banget guys caranya. Yang pertama itu ada transfusi darah, yang kedua ada kortikosteroid atau obat-obatan lain yang menekan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga ada pemberian obat eritropoietin. Yang keempat ada konsumsi suplemen zat besi, dan yang terakhir ada konsumsi vitamin B12. Selanjutnya bakal materi selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya ada upaya pencegahan anemia. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan kaya akan sumber zat besi, contohnya bayam, brokoli, kacang merah, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Yang ketiga, mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan yang kaya akan sumber vitamin C. Yang keempat, kalian bisa mengkonsumsi makanan kaya sumber protein hewani.
Contohnya daging sapi, ikan, telur, dan masih banyak yang lain. Yang kelima, kalian harus banget nih menghindari konsumsi teh dan kopi saat makan atau saat mengkonsumsi tablet tambah darah. Dan yang terakhir, berolahraga. Atau kalau misalnya kalian malas berolahraga nih, kalian harus bisa aktivitas fisik secara rutin. Contohnya bisa jalan ke kampus, nggak bawa motor kayak gitu ya. Apakah kalian semua udah melakukan hal itu semua? Kita ke informasi lainnya, Saudara. Seorang anak di Desa Kaliputih, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini sedang berjuang untuk melawan penyakitnya yang didiagnosis dokter menderita anemia akut. Tapi perjuangannya tidak bisa maksimal karena kondisi keluarga serba kekurangan sehingga terkendala biaya perawatan. Ahmad, seorang anak berusia 13 tahun di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terbaring lemas di tempat tidurnya. Kondisi tubuhnya yang lemas karena ia tengah berjuang melawan penyakit anemia akut yang didiagnosis oleh dokter setahun yang lalu. Namun penyakitnya mulai semakin parah sejak 6 bulan terakhir, yang mengharuskan Ahmad keluar masuk rumah sakit karena terbaring lemas disertai panas tinggi hingga keluar darah dari hidungnya. Selama perawatan, orang tua Ahmad sementara waktu harus menghentikan semua aktivitas sang anak, baik pembelajaran, mengaji, hingga bermain. Menurut orang tuanya, gejala anemia sebenarnya sudah muncul sejak Ahmad berusia 6 tahun. Namun karena keterbatasan akses informasi, Ahmad tidak diberi pengobatan yang intensif. Hingga memasuki usia 12 tahun, kondisi Ahmad mulai menurun drastis. Habis di lab itu kan ada penggembungan darah, katanya pecah. Ini harus dibawa ke sini lagi, harus dicek lagi katanya. Anemia Ada berat. tanda-tanda anemia. Anemia berat sama penyumbatan darah. Sejak kapan Pak diketahui, umur berapa? Saya ketahui itu waktu umur dari 6 tahun kan saya nggak kira penyakit gitu Pak. Tahu-tahu adik kita umur 12 tahun baru ketahuan panas tinggi, terus keluar darahnya dari hidung. Ahmad tak mau berhenti berjuang melawan penyakitnya. Ia ingin bisa bermain kembali seperti teman-temannya. Namun karena kondisi ekonomi keluarganya, sang ayah tak lagi bekerja karena pandemi corona. Sehingga Ahmad yang seharusnya melakukan transfusi darah minimal 1 kali dalam sebulan dan harus rutin mengonsumsi vitamin penambah darah, kini sulit untuk dilakukan. Perjuangan Ahmad kini hanya bisa dilakukan melalui doa dari orang-orang terkasih. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah.